Jadi nggak bisa serta-merta, pokoknya aku inginnya tuh ini, ingin itu, terus semuanya harus diturutin. Nah itu mah bukan self love, jatuhnya malah semaunya sendiri gitu jadinya. Kita ketemu lagi dalam program baru kita, Healthier with Husada Utama. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sama psikolog kita, Mbak Indri Putri Waskitasari, Sarjana Psikologi, Master Psikologi, dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa yang akan kita peringati pada tanggal 10 Oktober 2021. Yuk kita sapa dulu yuk narasumber kita yuk. Mbak Indri, apa kabar? Baik dokter sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita semua sehat ya, iya, dalam benar. rangka pandemi ini kita harus menjaga kesehatan. Betul sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang self love dan selfish. Apa Iya. sih bedanya self love dan selfish? Kok happening banget gitu Iya. ya topiknya. Masyarakat kita ini sekarang udah pada melek banget sama Betul, kesehatan setuju. jiwa. Jadi sering disinggung topiknya. Sering disinggung topiknya. Sebenarnya udah nggak asing lagi ya topik ini buat kita bahas. Benar. Nah, kita udah ngumpulin pertanyaan dari Sobat HU sekalian yang ditanyakan lewat Instagram rs.husadautama. Nah, kita akan bahas satu-satu kira-kira apa aja sih yang ditanyain sama Sobat HU kita nih, Mbak Indri. Kita cek yuk. Yuk, kita langsung nanyain aja ya. Pertanyaan yang pertama, self love, gimana sih caranya yang benar? Oke. Jadi kayaknya kalau pertanyaannya kayak gini sering ini ya, asumsinya ada self love tapi caranya yang salah gitu ya. Oke. Kalau mau ini ya, kalau misalnya mau tanya cara yang benar, sebetulnya untuk bisa self love kita harus tahu dulu kebutuhan kita itu apa. Nah, kalau kita udah tahu kebutuhan kita, baru deh kita bisa menerapkan self love itu di path yang benar gitu. Jadi nggak bisa serta-merta, pokoknya aku inginnya tuh ini, ingin itu, terus semuanya harus diturutin. Nah itu mah bukan self love, jatuhnya malah semaunya sendiri gitu jadinya. Iya, jadi sebenarnya bedanya self love dan selfish itu apa sih? Nah ini pertanyaannya sering banget nih diajukan gitu ya sama banyak orang. Khawatirnya kalau misalnya dengan dalih self love nanti dibilang orang egois, selfish gitu ya. Tapi sebenarnya itu tadi, kalau misalnya kita selfish, kita tuh hanya memperhatikan apa maunya kita tanpa memikirkan kesejahteraannya orang lain. Nah, sedangkan kalau kita memang self love, nah kita itu lebih cenderung fokus sama yang memang itu kebutuhannya kita, tapi kita juga enggak merugikan orang lain. Jadi kita kita itu bisa tetap memenuhin apa yang kita butuh, tapi orang lain pun nggak rugi sama keputusan kita, gitu. Kemudian apakah ada nggak sih manfaat self love untuk diri kita atau mungkin untuk orang-orang di sekitar kita? Oh gitu, ada dong gitu ya, karena ketika kita self love pasti kita memulainya dari mengenali diri kita sendiri. Kita tahu potensi kita apa, kita tahu kebutuhan kita apa. Nah kalau itu sudah terpenuhi, maka kita bisa dengan mudah menyalurkan kepada orang lain juga gitu ya. Sama kalau misalnya kasih sayang nih, kebutuhan kasih sayang. Kita sudah kasih sayang, sudah pada diri kita sendiri, sudah full, sudah berlebih. Nah, kita bisa dengan mudah menyalurkan kasih sayang itu ke orang lain. Bayangkan kalau kita nggak sayang sama diri kita kekeringan gitu ya. Masa sih kita bisa sayang sama orang lain? Nggak bisa. Jadi ya, seperti itu manfaatnya untuk diri kita dan orang lain. Jadi kita harus membuat diri kita sendiri penuh dulu. Betul. Baru kita bisa berbagi kasih sayang ke orang masuk lain. Masuk akal gitu kan? Seberapa penting sih self love untuk kesehatan mental kita dan gimana cara kita memulai atau menerapkan? Tadi mungkin mirip-miripnya udah sedikit dibahas. Ya kalau penting banget atau enggak, penting banget sih. Penting banget ya untuk kesehatan mental. Karena kalau kita tidak memulai dengan respect, memulai dengan cinta sama diri kita sendiri, gimana sih caranya kita mau memaksimalkan potensi yang ada di diri kita gitu. Sedangkan kalau kita setengah-setengah nih ya, kita nggak tahu maunya kita apa, nggak tahu bisanya kita apa, mau menggapai cita-cita caranya gimana, kan kayak gitu. Nah nanti kalau cita-citanya nggak tercapai, frustrasi. Kalau frustrasi nggak ada yang nolongin, akhirnya bete-bete sendiri. Nah seperti itu kaitannya kalau soal kesehatan mental dan self love. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Kadang orang suka bilang udahlah, put yourself first. Tapi untuk yang nggak tahu, takutnya ntar dibilang egois. Gimana sih kira-kira caranya supaya bisa mencintai atau memperhatikan diri sendiri tanpa kita menjadi egois ke orang lain?
Oke, sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya gimana caranya, kita memang harus bisa menjelaskan juga ya, guys, misalnya hari ini aku tuh udah waktunya ke dokter nih, taking care gitu ya sama kesehatan gitu. Udah jadwalnya, kalau nggak hari ini aku nggak tahu kapan bisa janjian lagi. Nah, kalau itu kan nggak egois ya. Egois itu adalah ketika kita tidak memperhatikan kondisi orang lain, tidak memperhatikan kalau kita menyakiti orang lain, itu baru egois. Tapi kalau kita take care untuk diri kita sendiri, kok bisa dia merasa tersakiti kan gitu. Kalau misalnya memang itu teman Anda, harusnya malah dia support gitu. Oh iya ya, udah waktunya kamu kontrol kesehatan. Nah kayak gitu, dan kita akan kembali lagi ke pemahaman bahwa nggak ada yang bisa menghentikan orang lain itu mengejudge kita. Gimana? Gitu ya. Kemudian ada juga pertanyaan yang mirip-mirip juga nih. Gimana sih cara menghadapi ketika kita lagi berproses untuk menemukan jati diri dan kita bisa lebih mencintai diri sendiri tapi ada tuntutan yang harus dihadapi. Nah ini juga ada kaitannya nanti dengan misal penderita depresi, yang bermasalah dengan penerimaan diri sendiri. Nah itu kira-kira gimana sih untuk membantu teman-teman kita di luar sana, terus juga penderita-penderita depresi mungkin ya, gimana caranya untuk lebih mencintai diri sendiri dan menerima diri sendiri, bukan hanya ke per individunya, tapi untuk ke lingkungannya juga. Mungkin Mbak Indri bisa menjelaskan? Kalau tentang bagaimana caranya ya ketika kita mau healing tapi terbentur sama tuntutan gitu. Kalau misalnya untuk kita bahas untuk yang mungkin tidak punya depresi dulu gitu ya dokter. Itu sesederhana misalnya contohnya adalah kita butuh healing tapi kita lagi skripsi misal. Kita butuh healing tapi bulan depan deadline misalnya seperti itu. Mau nggak mau kita harus kembali ke skala prioritas gitu ya. Apa sih prioritas kita? Apakah kita mau membenahi emosi kita dulu, atau kita mau ya udah emosi itu bisa dibenahi belakangan, kita mau mengutamakan pokoknya kalau kerjaan ini selesai aku akan lebih baik. Kan ada orang yang seperti itu harus jelas dulu kamu tipe orang yang mana gitu. Nah kalau sedangkan untuk penderita depresi misalnya ya, ini mungkin akan butuh effort yang lebih, akan butuh usaha yang lebih, dan yang pastinya butuh support system yang sangat kuat. Karena gini, ketika kita berada dalam state depresi, memang akan sangat sulit gitu ya untuk menerima diri kita. Kita sendiri aja kadang-kadang sulit ya untuk menerima kesalahan-kesalahan kita, menerima kelemahan-kelemahan kita. Nah, ketika kita dalam kondisi yang depresi, itu kita butuh adanya orang lain untuk mengingatkan betapa kita itu dulu berpotensi. Bahkan sampai sekarang potensi itu pasti masih ada, cuman kita sering nggak inget gitu ya. Jadi untuk support system yang sedang mendukung temannya gitu ya, yang dalam kondisi depresi, harus diingat bahwa harus ada untuk dia. Tapi ada untuk dia ini bisa juga cuma dengan mendengarkan atau reach out ke dia, terus kita juga bantu dia untuk mengingatkan prestasi-prestasinya dia, potensinya dia, sisi-sisi baiknya dia yang kita tahu gitu. Dan kita melakukan itu harus dengan tulus, dengan sincere gitu. Nggak bisa kita cuma ngomong kamu lo dulu orangnya gini, kamu lo dulu orangnya tuh baik gini gitu, abstrak gitu ya. Nah itu kan susah dicerna, baik itu kayak apa, tapi ingatkan apa yang pernah dia lakukan gitu, hal berkualitas apa yang dia tuh sebetulnya punya tapi sekarang sedang dia lupakan. Jadi kayak gitu, itu untuk membantu dia ingat kebaikan-kebaikannya dia, dan juga pelan-pelan ya bisa membuat dia melihat secara lebih utuh tentang dirinya dia. Jadi lebih bisa menerima dirinya sendiri ya. Memang prosesnya mungkin akan lebih panjang, tapi ya memang itu semua butuh usaha lebih gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada konsep self love yang jarang diketahui orang? Oke. Sebenarnya sih kalau sekarang itu udah mainstream banget ya dok ya. Orang itu hampir semuanya di lapisan masyarakat pernah menerapkan self love. Tapi ini yang saya bahas yang hal-hal sederhana yang suka luput aja kalau gitu ya. Hal sederhana yang suka luput ketika kita self love adalah sesimpel tidak mengingkari janji atau komitmen pada diri kita sendiri. Misal, aku mau komit besok aku mau jogging, tapi besoknya ternyata tidur. Besok lagi aku mau jogging, besoknya tidur. Nah ini kan ternyata kita ke diri sendiri aja nggak bisa nepatin janji, nggak bisa nepatin komitmen, padahal itu untuk kebaikan kita sendiri. Nah itu yang suka orang-orang luput. Hal sesimpel itu bisa memupuk kekecewaan terhadap diri. Nah itu berarti pengaruh banget.
gitu. Jadi jatuhnya kita nggak merawat diri kita sendiri. Betul, gitu ya. kan self love itu di dalamnya ada self care juga. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Mbak Indri tentang kita being selfish ke orang lain yang menyudutkan kita atau merugikan kita mungkin? Oke, ini jadinya gini ya, karena orang itu merugikan kita bales, ya udah kalau gitu aku semauku aja gitu ya mau. Itu adalah suatu jalan yang tidak produktif ya menurut saya. Maksudnya bukan gimana-gimana. Oke, wajar ketika kita kesel, kita pasti maunya, loh, ya udah sekarang kalau misalnya aku disudutin, aku maunya stand up dong. Aku maunya orang juga tahu aku tuh mau apa gitu. Tapi cara seperti itu jadi kayak malah kekerasan diadu sama kekerasan kita gitu, dan itu jadi nggak efektif. Mendingan kalau misalnya emang sudah seperti itu, saya kasih tahu nih ya, tidak ada gunanya berargumen sama orang yang menyudutkan kita dan tidak berusaha mengerti posisi kita. Jadi yang sebaiknya dilakukan adalah stay on track aja. Apa sih prioritas kita hari ini? Apa sih yang mau kita lakuin? Tujuan kita itu apa? Stay di situ. Kalau misalnya kita sudah berusaha menjelaskan dengan cara yang baik, nggak menyakiti orang lain, dan dia tetap tidak mau terima, ya itu adalah konsekuensinya kita gitu. Kita mau sebaik apapun, tetap akan ada orang yang nggak terima. Dan orang itu juga berhak berpikir apapun gitu ya atas kita. Jadi jangan berkecil hati. Kita memang nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul, capek nanti. Nanti kita capek sendiri. Capek, jadi nggak self love lagi. Nah, itu. Terus minta contoh dong self love yang ada hubungannya dengan self reward. Oke. Kalau di saya sih self reward itu sesederhana kayak kita beli baju yang nyaman untuk tidur ya. Contohnya itu aja gampangannya. Jadi ketika kita sudah merasa target-target kita sudah terpenuhi, atau mungkin kita sudah berupaya banyak, sudah mencentang semua to-do list kita berhak gitu meluangkan waktu untuk quality time. Nah, quality time ini apa? Macam-macam. Bisa tidur yang berkualitas, bisa baca buku yang berkualitas, bisa hangout sama teman-teman yang memang ini banget ya, mengerti kita banget dan memperkaya keadaan mental kita gitu. Itu macam-macam. Jadi kalau misalnya mau self love yang ada hubungannya sama self reward, seperti itu. Jadi nggak semata-mata hari ini aku down banget nih, aku butuh self reward, aku mau belanja. Nggak semata-mata kayak gitu. Itu malah jatuhnya lagi semaunya sendiri. Kalau misalnya sudah menerima diri sendiri terus kemudian jadinya terjebak di zona itu dan akhirnya nggak mau struggle untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, itu berarti nggak itu berarti tidak melanjutkan proses kalau kayak gitu. Melanjutkan proses. Ketika kita menerima diri sendiri bukan berarti itu terus pasif gitu. Penerimaan diri itu sifatnya nggak pasif, tapi dia tuh secara aktif menerima, belajar kembali tentang siapa diri gitu, belajar kembali tentang apa-apa yang perlu ditingkatkan. Nah, itu penerimaan tuh sejatinya artinya seperti itu gitu. Jadi bukan berarti aku udah menerima segala kelemahan dan kekuatanku, aku nyaman di sini dan aku berhenti. No, itu artinya ya sudah stuck gitu ya. Jadi nggak continue gitu self love-nya itu gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir ada bukan pertanyaan sih, tapi ada opini dari Sobat HU. Self love itu simple. Kita balik dengarkan apa inginnya hati, lalu kita luangkan waktu untuk sekedar memanjakan diri. Meskipun hanya di kafe atau di kamar sambil teh atau kopi atau kebiasaan lain yang kita nikmati. Tapi jangan sampai merugikan orang lain. Nah, ini gimana tanggapan dari Mbak Indri tentang opini ini? Bagus banget ya, maksudnya menarik gitu. Ada yang bisa memaknai sampai seperti itu. Kalau bisa sih saya mau nambahin aja gitu ya. Karena tadi itu kalau self love bukan tentang apa yang diingin gitu ya, tapi tentang apa yang dibutuhkan. Dibutuhkan tuh berarti sesuatu yang lebih fundamental gitu, kayak butuh apa? Butuh respect, butuh perasaan terkoneksi gitu ya, butuh adanya penerimaan. Itu kan semua kebutuhan. Nah, sedangkan kalau misalnya ingin tuh sesuatu yang tidak akan ada sudahnya gitu ya. Kita kalau udah dapat sesuatu ingin lagi yang lebih, ingin lagi yang lebih. Mungkin itu aja sih, tapi kalau kegiatannya sesederhana minum teh, mungkin berbaring gitu ya, itu saya setuju. Karena self love itu nggak harus identik sama sesuatu yang gede gitu ya, muluk, mahal gitu tuh enggak. Tapi hal-hal yang justru sederhana dan mungkin lebih memberikan arti gitu buat kita.
Tuh, berarti sekedar me time, sekedar kita di rumah mungkin bersantai itu sendiri sudah merupakan bagian dari self love ya. Betul, betul. Nah, itu tapi juga harus diingat ya bahwa apapun yang kita pilih pasti ada konsekuensinya. Akan tetap ada kok orang-orang mungkin yang akan judge gitu ya. Ah, kamu me time melulu. Ah, kamu ini sendiri aja. Bakal tetap ada yang seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa ya semua orang punya opininya masing-masing. Nah, sebelum kita tutup acaranya, kita dengarkan take home message dulu dari psikolog kita Mbak Indri. Kira-kira apa sih Mbak Indri take home message-nya untuk Sobat Haus kalian yang dengerin kita? Self love itu pasti diawali dari self awareness. Kita harus aware dulu apa sih hal yang kita suka, hal yang kita nggak suka, boundaries kita sampai mana. Kalau itu kita nggak tahu, kita akan susah mendefinisikan diri kita ini kayak apa. Dan kan kalau kita nggak kenal, maka nggak sayang kan? Ya sama, kalau kita nggak kenal sama diri kita nggak bisa sayang sama diri kita. Jadi mulailah untuk mencari tahu, mengeksplorasi tentang diri kalian masing-masing. Gitu. Oke, tuh berarti kita harus mengenal diri kita dulu, kemudian baru kita bisa menyayangi diri kita. Dan jangan lupa kalau di luar sana tuh juga pasti ada orang-orang yang mungkin nggak suka sama kita, nggak semua orang tuh bakal suka sama kita. Oke, sekian acara kita Healthier with Husada Utama kali ini. Jangan lupa nantikan kita di program-program edukasi selanjutnya ya. Oh iya, makasih juga Mbak Indri untuk waktunya, sudah berusaha meluangkan waktu ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Sobat HU kita. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau konsultasi dengan Mbak Indri, psikolog kita, bisa langsung hubungi nomor ini di Husada Utama ya. Oke, jangan lupa stay healthy. Berobat di HU aja.